10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi hari ini, yang pertama dilatasi pada ukuran, yang kedua dilatasi pada keliling bangun datar, yang ketiga dilatasi pada luas bangun datar, yang keempat dilatasi pada volume bangun ruang sisi datar. Dilatasi pada ukuran. Suatu ukuran, misalkan kita notasikan dengan P, didilatasi dengan faktor skala K, maka ukurannya sekarang P aksen adalah P aksen sama dengan K kali P. Jadi panjang setelah dilatasi sama dengan faktor skala dikali panjang sebelum dilatasi. Contoh, Tono memiliki foto berukuran 4 cm kali 6 cm. Tono hendak memperbesar fotonya menjadi ukuran 20 cm kali 30 cm. Berapakah faktor skala yang digunakan? Dari data soal kita peroleh dari 4 cm menjadi 20 cm. Kemudian 6 cm menjadi 30 cm. Berarti ukuran 4 cm ini dikali dengan faktor skala tertentu, maka menghasilkan 20 cm. Demikian juga ukuran 6 cm dikali dengan faktor skala tertentu, maka menghasilkan 30 cm. Maka kita dapat susun persamaan 4K sama dengan 20. K itu faktor skala ya. Jadi K sama dengan 20 per 4, K sama dengan 5. Kemudian 6K sama dengan 30, K sama dengan 30 per 6, K sama dengan 5. Jadi dari sini kita dapatkan faktor skalanya adalah 5. Dilatasi pada keliling bangun datar. Untuk menemukan hubungan keliling setelah dilatasi K aksen dengan keliling sebelum dilatasi K, kita dapat mengambil contoh bangun datar persegi panjang. Kelilingnya sebelum dilatasi K sama dengan 2 kali buka kurung P tambah L tutup kurung. Panjang setelah dilatasi P aksen sama dengan K kali P. Lebar setelah dilatasi L aksen sama dengan K kali L. Maka keliling setelah dilatasi K aksen sama dengan 2 kali buka kurung P aksen tambah L aksen tutup kurung. Maka K aksen sama dengan 2 buka kurung K kali P tambah K kali L tutup kurung. Kemudian K-nya kita keluarkan dari kurung karena merupakan faktornya. Jadi K aksen sama dengan 2K buka kurung P tambah L tutup kurung. Setelah itu kita ubah penulisannya menjadi K aksen sama dengan K kali 2 buka kurung P tambah L. Nah, 2 kali buka kurung P tambah L ini merupakan yang ini ya. 2 kali buka kurung P tambah L tutup kurung ini merupakan keliling awal, keliling sebelum dilatasi. Jadi lanjutannya K aksen sama dengan K kali K. Jadi keliling setelah dilatasi sama dengan faktor skala dikali keliling sebelum dilatasi. Contoh, Pak Budi memiliki suatu kolam ikan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 meter kali 5 meter. Pak Budi berencana membuat kolam ikan yang lain dengan faktor skala setengah dari kolam ikan pertama. Berapakah keliling kolam ikan yang baru? Keliling kolam ikan pertama K sama dengan 2 kali buka kurung P tambah L tutup kurung. K sama dengan 2 kali buka kurung 10 tambah 5 tutup kurung. K sama dengan 2 kali 15. K sama dengan 30 meter. Lalu untuk menghitung keliling kolam ikan kedua, sebagaimana yang kita ketahui keliling kolam ikan yang kedua ini dibuat dengan menggunakan faktor skala setengah dari kolam ikan pertama. Jadi K aksen sama dengan K kali K. K kecil itu merupakan faktor skala ya. Jadi K aksen sama dengan setengah kali 30. K aksen sama dengan 15 meter. Jadi keliling kolam ikan kedua adalah 15 meter. Dilatasi pada luas bangun datar. Untuk menemukan hubungan luas setelah dilatasi L aksen dengan luas sebelum dilatasi L, kita mengambil contoh bangun datar persegi panjang. L sama dengan P kali L. Jadi luas sama dengan luas sebelum dilatasi ya. L sama dengan panjang kali lebar.
Lalu panjangnya setelah dilatasi adalah K kali P. Lebarnya setelah dilatasi L aksen sama dengan K kali L. Kemudian luas setelah dilatasi L aksen sama dengan P aksen kali L aksen. Jadi L aksen sama dengan K kali P dikali K kali L. L aksen sama dengan K kali K berarti K kuadrat. K kuadrat dikali P kali L. Jadi P kali L yang di dalam kurung ini merupakan luas awal. Jadi L aksen sama dengan K kuadrat dikali L. Jadi luas setelah dilatasi sama dengan faktor skalanya dikuadratkan kemudian dikali dengan luas sebelum dilatasi. Contoh, Pak Budi memiliki kebun berbentuk segitiga. Alas segitiga adalah 8 meter dan tinggi segitiga adalah 9 meter. Pak Budi hendak membuat kebun lain dengan faktor skala 2 dari kebun semula. Berapakah luas kebun yang baru? Yang pertama ini berapakah luas kebun yang baru? Bagian B-nya berapakah perbandingan luas kebun yang lama dengan luas kebun yang baru? Bagian C, berapa kali luas kebun yang baru terhadap luas kebun yang lama? Jadi kita kerjakan bagian A dulu. Sebelum dilatasi, alas segitiga A sama dengan 8 meter. Tinggi segitiga T sama dengan 9 meter. Maka luasnya sebelum dilatasi L sama dengan setengah kali alas kali tinggi setengah kali A kali T sama dengan setengah kali 8 kali 9. 2 dengan 8 dapat dimatikan dengan cara dibagi 2 ya. 8 bagi 2 hasilnya 4. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka luas sebelum dilatasi adalah 36 meter persegi. Setelah dilatasi, faktor skala K sama dengan 2. Maka luas setelah dilatasi L aksen sama dengan K kuadrat kali L. L aksen sama dengan 2 kuadrat dikali 36. L aksen sama dengan 4 kali 36. L aksen sama dengan 144 meter persegi. Jadi luas setelah dilatasinya adalah 144 meter persegi. Perbandingan luas kebun yang lama dengan luas kebun yang baru. Berarti sama dengan L banding L aksen. Luas kebun yang lama adalah 36, luas kebun yang baru adalah 144. Jadi 36 banding 144. Maka ini dapat disederhanakan menjadi 1/4. Kemudian berapa kali luas kebun yang baru terhadap kebun yang lama ya? L aksen sama dengan N kali L. 144 sama dengan N kali 36. Jadi 144 per 36 sama dengan N. N sama dengan 4. Jadi luas kebun yang baru adalah 4 kali dari luas kebun yang lama. Mengingat kembali luas bangun datar. Luas persegi sama dengan S pangkat 2. Sisi dipangkatkan dengan 2, dikuadratkan. Kemudian luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar atau P kali L. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali A kali T. Luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau setengah kali D1 kali D2. Luas belah ketupat sama dengan setengah kali D1 kali D2. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi atau sama dengan A kali T. Luas trapesium sama dengan setengah kali buka kurung jumlah sepasang sisi sejajar tutup kurung kali tinggi. Luas lingkaran sama dengan VR kuadrat T. Dilatasi pada volume bangun datar. Untuk menemukan hubungan volume setelah dilatasi V aksen dengan volume sebelum dilatasi V, kita mengambil contoh balok. Volume balok sebelum dilatasi V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti sama dengan P kali L kali T. Panjang setelah dilatasi P aksen sama dengan K kali P. Lebar setelah dilatasi L aksen sama dengan K kali L. Tinggi setelah dilatasi T aksen sama dengan K kali T. Lalu volume setelah dilatasi V aksen sama dengan P aksen kali L aksen kali T aksen. V aksen sama dengan K kali P kali K kali L kali K kali T.
Nah, di sini kita lihat K-nya ada 3 ya, K kali K kali K. Berarti K kubik. Jadi V aksen sama dengan K kubik kali buka kurung P kali L kali T, tutup kurung. Nah, yang dalam kurung ini P kali L kali T merupakan volume awal. Jadi V aksen sama dengan K kubik kali V. Jadi volume setelah dilatasi sama dengan faktor skala dikubikkan kali volume awal. Contoh, Pak Budi membuat suatu ruang berbentuk prisma persegi panjang. Ukuran alasnya adalah 4 meter kali 5 meter. Tinggi ruangan itu 3 meter. Pak Budi membuat ruangan kedua dengan menggunakan faktor skala 2 dari ruangan pertama. Berapakah volume ruangan kedua? Pada ruangan pertama, V sama dengan luas alas kali tinggi sesuai dengan volume prisma. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka V sama dengan P kali L kali T. Maka V sama dengan 4 kali 5 kali 3. Panjangnya 4 meter, lebarnya 5 meter, tinggi ruangannya 3 meter. Maka V sama dengan 60 meter kubik. Lalu ruangan kedua, V aksen sama dengan K kubik kali V. V aksen sama dengan 3 pangkat 3 dikali 60. Maka V sama dengan 27 kali 60. V sama dengan 1440 meter kubik. Jadi faktor skalanya sebenarnya adalah 3 ya, bukan 2. Mengingat kembali volume bangun ruang. Inilah jenis-jenis prisma. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Jadi untuk menghitung luas alasnya tergantung dari alas prisma tersebut. Alas prismanya ya sesuai dengan bentuk bangun datarnya ya. Untuk limas, inilah jenis-jenis limas. Volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, untuk luas alasnya ya tergantung kepada bentuk alasnya. Jadi dapat menggunakan luas bangun datar untuk menghitung luas alasnya. Demikianlah materi penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.